keanehan-keanehan yang ada dalam anime Naruto. Yang pertama adalah kekuatan genjutsu, klan Uchiha, mata Sharingan, Rinnegan, dan lain sebagainya. Ada yang bilang kalau mata Sharingan, kebanyakan mata Sharingan yang dimiliki oleh klan Uchiha, terkhusus Mangekyo Sharingan, itu adalah dikatakan sebagai mata terkuat. Oke, mata yang bisa melakukan segalanya, bisa membangkitkan Amaterasu, bisa membangkitkan Susanoo untuk mata-mata tertentu, bahkan bisa membangkitkan Rinnegan untuk mata-mata tertentu juga, tergantung penggunanya, tergantung orangnya, gimana mereka melatih mata mereka untuk membangkitkan kekuatan yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi benar-benar overpower sekali gitu, ibaratnya kayak Deus Ex Machinanya anime Naruto gitu, mata Sharingan ini. Jadi kayak nggak ada antitesisnya, kayak nggak ada kelemahannya gitu. Tapi tunggu dulu, mata yang dikatakan memiliki overpower sekalipun tetap aja bisa kecolok, tetap aja bisa kelilipan, tetap aja bisa minus, tetap aja bisa kena katarak. What the fuck? Kok gitu ya? Kok bisa gitu loh? Mata yang diceritakan sebagai mata terkuat di universe Naruto, yaitu mata Sharingan yang bisa berevolusi jadi Mangekyo Sharingan, Rinnegan, dan lain sebagainya, kok bisa ada kecacatan di mata tersebut? What the hell? Oke lah, bisa buta karena mungkin terlalu kebanyakan menggunakan kekuatannya itu, jadi matanya itu bisa terbakar atau gimana gitu. Tapi ini minus bro, matanya Sarada itu loh, minus, katarak apa segala macam, sampai dia pakai kacamata. Bahkan Obito dulu juga pakai pelindung mata. Kan aneh ya, mereka ini kan memiliki kekuatan mata, tapi kenapa mata mereka masih dilindungi gitu? Jadi kayak benar-benar kekuatannya itu fokus di mata, tapi matanya sendiri itu nggak punya perlindungan otomatis gitu. Misal katakanlah kebal terhadap tembakan peluru atau tusukan kunai atau ledakan semburan api gitu. Jadi kan gitu. Jadi kayak gini, seekor naga bisa menyemburkan api itu karena tenggorokannya itu tahan terhadap api. Jadi kayak Black Bolt lah. Black Bolt di film Marvel gitu kan, dia memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan apapun dengan cuma omongannya saja gitu. Nah, mulutnya itu memiliki antibody atau perlindungan yang bisa tahan terhadap teriakannya si Black Bolt ini. Jadi ketika si Wanda menutup mulutnya si Black Bolt, mulutnya itu nggak bisa robek gitu, karena memang mulutnya ya sekuat itu. Nah, seharusnya mata Sharingan itu juga memiliki konsep yang sama gitu. Sebuah mata yang memiliki kekuatan overpower, tapi teksturnya, durability-nya itu seperti kayak mata-mata biasa gitu. Kalau kena debu ya tetap kelilipan. Aneh banget, Cok. Mata Sharingan kena debu kok tetap kelilipan. What the hell, itu baru kena debu. Coba bayangkan mata Sharingan itu kena cairan-cairan kimia berbahaya atau kena laser apa gimana, kan bakal mudah untuk dikalahkan gitu ras Uchiha. Bahkan Sasuke aja itu matanya bisa kecolok kunai loh. Kok bisa kecolok kunai dan tembus gitu, dan nancep gitu kunainya? Kenapa nggak diceritain ketika ditusuk kunainya itu patah? Lagian itu kan cuma kunai biasa gitu. Kok aneh banget gitu menurut gua. Seharusnya mata yang memiliki damage serangan yang membagongkan kayak gini itu memiliki durability yang lumayan gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah katanya ketika ada wibu atau fans anime-anime tertentu gitu yang mengadu karakter anime lain dengan karakter-karakter di anime Naruto, itu pasti langsung dihadapkan dengan para pengguna Sharingan keparat ini, para pengguna genjutsu keparat ini gitu. Dan kayak menggampangkan gitu, seolah-olah semua karakter anime-anime lain itu bisa dengan mudah kena genjutsu gitu. Padahal di anime Naruto sendiri itu dijelaskan mereka yang bisa terkena genjutsu itu pertama fisiknya lemah, oke. Yang kedua mentalnya lemah. Nah, karakter yang memiliki fisik dan mental yang lemah itu karakter yang sangat mudah dan bisa kena genjutsu. Nah, sedangkan karakter-karakter kuat itu sangat sulit gitu. Bisa, tapi sulit. Kayak Naruto itu dia bisa kena genjutsu, tapi lumayan sulit. Apalagi di dalam tubuhnya Naruto itu Kurama, ada Kyuubi gitu, dan Kyuubi sendiri juga bisa kena genjutsu, tapi sulit, cuma Madara yang bisa menggenjutsu si Kyuubi ini. Terus kayak Hashirama, dia juga bisa kena genjutsu, tapi sulit gitu, nggak mudah, nggak sekali lihat langsung kena genjutsu, nggak. Karena lagi-lagi baik Hashirama ataupun Naruto, kedua karakter ini memiliki yang namanya fisik yang kuat dan juga mental yang kuat gitu. Bahkan Raikage pun itu juga sulit untuk di genjutsu oleh ninja-ninja biasa gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Madara baru bisa kena genjutsu. Tapi ketika berhadapan dengan Sasuke pun kesulitan gitu dalam menggenjutsu si Raikage ini. Karena lagi-lagi selain memiliki fisik yang di atas rata-rata, si Raikage ini dia juga memiliki mental yang kuat. Apalagi waktu itu Raikage bener-bener sangat marah gitu. Nah, ketika gue bikin konten Nappa yang bisa mengalahkan karakter-karakter di anime Naruto, pasti langsung yang jadi garda terdepan itu pasti Madara, Sasuke, dan pengguna-pengguna genjutsu lainnya, Itachi dan lain sebagainya. Bro, Nappa ini karakter yang udah hidup lama, oke?
Dan bahkan ya di anime Dragon Ball Z itu diceritakan kalau setiap satu planet itu dikirim satu bangsa Saiyan yang bakal menaklukkan planet tersebut gitu. Bahkan Kakaroto, Goku sendiri itu dikirim ke planet bumi buat menaklukkan planet bumi seorang diri, dan itu dikirimnya sejak bayi gitu. Karena bangsa Saiyan mungkin udah kepedean gitu, udah yakin kalau meskipun sejak bayi mereka dikirim tapi mereka bisa survive gitu, karena ancaman yang ada di planet bumi sendiri itu nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu mematikan, nggak terlalu membahayakan buat bangsa Saiyan, itu anggapan mereka gitu. Dan nyatanya apa, nyatanya juga banyak sekali yang survive dan berhasil gitu. Kayak Nappa itu juga berhasil menaklukkan planet yang dia dilempar di situ, Vegeta juga, Raditz juga, sampai akhirnya mereka jadi satu-satunya bangsa Saiyan atau beberapa bangsa Saiyan yang masih bertahan hidup sampai saat ini gitu. Dan terlebih lagi ya, Nappa itu sudah memiliki track record yang cukup tinggi menurut gua. Dia sudah mengalami yang namanya pertarungan yang sangat panjang gitu, yang sangat panjang, sangat kuat, dan skalanya itu skala kehancuran planet gitu. Sedangkan karakter-karakter di Naruto, mau itu Hashirama, mau itu Tobirama, mau itu Madara, mereka kan cuma berperang skala desa gitu, skala negara. Itu pun nggak ada negara yang mengalami kehancuran total, kehancuran mutlak gitu, kecuali pas invasi Pain ya. Tapi kan tetap aja gitu, sedahsyat-dahsyatnya kekuatan Madara dan Hashirama ketika mereka bertarung, efeknya juga nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar. Bahkan Vegeta ya, yang mode biasa aja, ketika baru turun ke bumi, dia belum punya Super Saiyan loh ya Vegeta ini. Ketika baru turun ke bumi ngelawan Kakaroto alias Goku yang sudah bisa Kaioken 3 kali, Kaioken tingkat 3, udah bisa ngebuka gerbang ketiga si Goku ini, gerbang Kaioken loh ya. Nah, si Vegeta ini ketika mengeluarkan kekuatan maksimalnya, itu alam-alam sekitar itu sampai berubah gitu, kondisi-kondisi sekitar kayak apa ya namanya itu, kayak cuacanya itu langsung bisa berubah total gitu. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba ketutup awan, burung-burung berterbangan, bahkan ada beberapa tempat yang ada yang kesambar petir, yang kena tsunami, yang kena tanah longsor, gempa bumi, cuma gara-gara si Vegeta ini mengeluarkan kemampuan terkuat dia gitu. Padahal itu baru pertama kali karakter Vegeta diperkenalkan udah se-OP itu. Sedangkan yang selanjutnya udah gue bahas kalau kekuatannya itu di nerf apa segala macam, karena ini anime shonen apa segala macam di lama-lamain gitu Pak. Tapi intinya di awal-awal sudah diperlihatkan kalau karakter-karakter ini, si trio Sableng ini, Raditz, Nappa, dan Vegeta ini bener-bener karakter yang membagongkan gitu. Jadi perjalanan Vegeta dan Nappa ke bumi aja ya, mereka sempat-sempatnya loh menghancurkan sebuah planet gitu. Dan itu kayak apa ya, kayak rutinitas gitu, kayak enteng banget gitu, kayak gak mikirin apa segala macam, enggak gitu. Pokoknya pengen hancurin ya hancurin, pengen naklukin ya naklukin, pengen ngejual ya ngejual gitu. Jadi ya se-OP itu bro, se-OP itu. Dan ketika Nappa pertama kali datang ke bumi dan dia berhadapan dengan militer-militer yang ada di bumi waktu itu, Nappa bahkan bilang kalau teknologi atau militer yang ada di bumi ini sangat primitif. Itu pertama primitif, yang kedua lemah. Padahal kan dunianya Dragon Ball, planet bumi yang ditempati oleh Goku kan itu udah lumayan futuristik ya. Ada kendaraan yang nggak jalan di tanah gitu, kayak mobil terbang, kapsul apa segala macam. Tapi Nappa ngelihat itu sebagai sebuah teknologi yang primitif gitu. Jadi benar-benar kelihatan perbedaan teknologinya, itu benar-benar kelihatan. Nah, berarti kan si Nappa ini, kenapa dia bisa bilang gitu? Berarti kan karena dia sudah pernah menghadapi pasukan-pasukan yang ada di planet-planet yang sudah dia taklukkan. Jadi pasukan-pasukan yang sudah dia taklukkan itu memiliki teknologi yang jauh lebih efisien, jauh lebih futuristik, jauh lebih kuat dibanding teknologi yang ada di bumi gitu. Karena si Nappa bisa bilang kayak gitu. Sedangkan karakter-karakter di anime Naruto aja belum tentu menang gitu kalau berhadapan dengan manusia militer modern yang memiliki teknologi modern kita saat ini gitu. Karakter-karakter di anime Naruto, bahkan universe Naruto sendiri itu belum tentu menang gitu. Jadi ya mau ngelawan Nappa kayak gimana pun ya tetap susah gitu. Tapi nggak tahu lah. Lagipun ini juga teori tolol gue, teori aneh gue. Sebenarnya gue bikin teori-teori konyol kayak gini tuh sebenarnya bukan karena suka banget sama anime Dragon Ball ya, tapi justru karena ada bagian-bagian di anime Dragon Ball yang gue tuh nggak setuju gitu, yang gue kritik gitu, yang gue singgung. Begitupun dengan anime Naruto. Apa itu? Inkonsistensi karakter yang tadinya kuat tiba-tiba jadi cupu. Terus karakter yang seharusnya cupu kok malah kuat banget gitu. Karakter yang memiliki ribuan jurus, ribuan kekuatan, skill apa segala macam, tapi sepanjang ceritanya berjalan gitu kok malah ada beberapa kekuatan yang kayak hilang gitu aja, yang kayak nggak kepake gitu aja. Percuma dong latihan itu buat apa gitu kalau nggak kepake gitu. Tapi nggak tahu lah, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Makasih, bye.